Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang, hadir di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Cindy Sistiarani. Dan saya Rahmat Ibrahim. Informasi pertama saudara, polisi menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain Rizik Syihab, polisi juga menetapkan 5 orang lainnya sebagai tersangka. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan, penyidik meningkatkan status Rizik dari saksi sebagai tersangka setelah mendapat alat bukti yang cukup. Rizik ditetapkan tersangka sebagai penyelenggara acara pernikahan putrinya yang menimbulkan kerumunan di Petamburan. Polisi menegaskan akan melakukan upaya paksa jika Rizik Syihab kembali mangkir dari pemeriksaan atau panggilan pemeriksaan ketiga kalinya. Tim penyidik Krimopolda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara tentang tindak pidana kekarantinaan kesehatan dan juga pelanggaran di pasal 160 KUHP pada saat acara akad nikah putri dari saudara MRS. Ya. Dari hasil gelar perkara menyimpulkan ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, sebagai penyelenggara, saudara MRS sendiri dipersangkakan di pasal 160 dan pasal 216. Kemudian yang kedua, ketua panitianya, saudara HU. Yang ketiga, sekretaris panitia, saudara A. Yang keempat, saudara MS sebagai penanggung jawab di bidang keamanan. Yang kelima, saudara SL untuk penanggung jawab acaranya, dan saudara HI. Ya, ini sebagai kepala seksi acara. 6 orang kita tingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Akan menggunakan kewenangan upaya paksa, ya, yang dimiliki oleh Polri sesuai aturan perundang-undangan. Upaya paksa yang kita inikan. Apa upaya paksanya? Kan ada 2, dengan pemanggilan atau dengan lakukan penangkapan. Itu upaya paksa. Sejak kepulangannya dari Arab Saudi pada pertengahan November lalu, sejumlah acara dihadiri Rizik Syihab. Kerumunan pun terjadi tengah pandemi corona. Salah satunya yang disidik Polda Metro Jaya adalah kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, di sekitar rumah Rizik, saat berlangsung Maulid Nabi dan pernikahan putri pemimpin FPI itu. Kerumunan ini diduga melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan karena terjadi saat Jakarta menggelar PSBB transisi. Penyelidikan pun dimulai. Polisi memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, tak terkecuali Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga wakilnya Ahmad Riza Patria. Polisi menggali informasi diantaranya soal penerapan PSBB transisi. Selain itu, pihak yang terkait langsung dengan acara yang menimbulkan kerumunan di Petamburan turut diperiksa, yakni dari unsur panitia. Sedikitnya sudah 15 orang diperiksa dalam kasus ini. Sementara Rizik Syihab belum pernah memenuhi panggilan polisi setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Umi, Bogor. Upaya polisi untuk memeriksa Rizik pun sempat mendapat hadangan dari simpatisan FPI. Penghadangan terjadi awal Desember lalu saat polisi ingin mengantarkan surat panggilan pemeriksaan kepada Rizik. Hingga akhirnya, Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan bersama 5 orang lainnya. Tim Liputan Kompas TV.